Di sini kami memprediksi bahwa Al-Zaitun dapat menjadi embrio daripada kelompok teror. Meskipun pada pelaksanaannya Al-Zaitun mempunyai pola yang berbeda. Tidak melakukan aksi perlawanan, tapi dia melakukan aksi menguasai wilayah. Nah, kalau kita lihat kenapa Al-Zaitun luas banget wilayahnya, sampai di mana-mana. Karena itu polanya seperti itu. Dia tidak melakukan aksi seperti kelompok NI yang lain, tapi dia akan mencoba pelan-pelan menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini. Dari Densus 88, kalau dikaitkan lagi dengan Al-Zaitun, sesuai dengan penelitian daripada MUI tahun 2022, itu disebutkan bahwa hubungan antara Ma'had Al-Zaitun dengan organisasi NII KW 9, ya. Ini bisa di mana hubungan historisnya kelahiran Ma'had Al-Zaitun ini memiliki hubungan historis dengan organisasi NII KW 9. Finansialnya udah jelas, juga disampaikan. Hubungan kepemimpinan antara kepemimpinan di NII KW 9 itu juga terkait dengan kepemimpinan di Ma'had Al-Zaitun, di mana keterkaitan di sini adalah ada figur daripada Panji Gumilang. Ya, beliau adalah salah satu pemimpin di Ma'had Al-Zaitun, juga sebagai pemimpin di organisasi NII KW 9. Penyimpangan paham atau ajaran Islam yang dipraktekkan organisasi NII KW 9 adalah adanya mobilisasi dana yang mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan. Kemudian juga adanya penafsiran ayat atau Al-Quran yang menyimpang dan mengkafirkan kelompok di luar organisasi mereka. Selain itu ada penyimpangan paham keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan kurban yang ditetapkan oleh pimpinan daripada Ma'had Al-Zaitun. Hal ini juga diperkuat dari pengakuan mantan kelompok yang pernah ikut NII KW 9. Ya. Di sini disebut bahwa NII fundamentalis yang dipimpin oleh Abdullah Sungkar di tahun 1993 dan kemudian membentuk Jamaah Islamiyah. Dari Jamaah Islamiyah ini membangun afiliasi internasional dengan organisasi militan yang memiliki tujuan lebih global. Berbeda dengan NII yang masih fokus pada tujuan tingkat nasional. Setelah meninggal, kemudian daripada pengikut-pengikutnya berafiliasi dengan kelompok jihad yang ada di luar negeri yang skupnya internasional dan memilih untuk melakukan jihad dengan teror untuk melawan Amerika dan sekutunya. Kemudian juga menjaring dukungan dan operator lapangan untuk melakukan aksi teror di wilayah itu sendiri. Kemudian juga beberapa anggota Jamaah Islamiyah merekrut daripada aktivis NII lain yang mempunyai pemikiran yang serupa, seperti NII Anjungan Mas Duki maupun Ghawus Taufik. Hasilnya, di mana di sini kita lihat bahwa pelaku teror kebanyakan dari akar yang sama, ya. Dari akar yang sama yaitu intoleransi. Kemudian juga NII pragmatis atau NII KW 9 itu tidak menggunakan cara teror yang melaksanakan aksinya seperti disebut tadi di atas. Namun yang dilakukan oleh Panji Gumilang adalah menyuburkan perekrutan calon-calon teroris dengan meletakkan dasar-dasar militansi kebencian kepada NKRI. Itu. Nah, kemudian kalau berbicara tentang Panji Gumilang, di mana Panji Gumilang sendiri pernah berurusan atau melakukan pelanggaran hukum, yaitu di 2015 dia divonis 10 bulan, ya, karena memasukkan surat atau dokumen terkait kepengurusan yayasan daripada Yayasan Pesantren Indonesia yang menaungi daripada pesantren Al-Zaitun. Ya, dia dengan gampangnya menghapus satu orang di dalam kepengurusan tersebut tanpa persetujuan daripada yang bersangkutan. Ya. Kemudian juga di 2011 ada dugaan di mana dia melakukan pencabulan yang menurut informasi kasus ini sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana dari pengakuan dilakukan selama dari 2018 sampai dengan 2020 itu, dan masih ada lagi
pelanggaran hukum lain yang sementara ini saya belum bisa sampaikan sekarang karena masih dalam proses lidik. Nantinya kalau memang terbukti akan segera diangkat kasusnya oleh penyidik. Kemudian kita melihat bahaya apa yang muncul daripada NII KW 9. Ya. Di sini kami memprediksi bahwa Al-Zaitun dapat menjadi embrio daripada kelompok teror. Meskipun pada pelaksanaannya Al-Zaitun mempunyai pola yang berbeda. Tidak melakukan aksi perlawanan, tapi dia melakukan aksi menguasai wilayah. Ya. Nah, kalau kita lihat kenapa Al-Zaitun luas banget wilayahnya, sampai di mana-mana. Karena itu polanya seperti itu. Dia tidak melakukan aksi seperti kelompok NII yang lain, tapi dia akan mencoba pelan-pelan menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini. Kemudian juga adanya potensi untuk bergabung maupun direkrut oleh kelompok-kelompok anggota teror, ya, setelah keluar dari gerakan NII, terutama jika tidak ada pengawasan atau menyadarkan daripada orang-orang tersebut. Juga berpotensi untuk membentuk kelompok serupa dengan nama berbeda, ya, di mana tujuannya sama, mengembangkan aliran pemikiran baru terkait dirinya daripada NII. Ini akan terus mereka upayakan, ya, sampai tujuan daripada NII itu sendiri bisa tercapai. Yang pasti juga akan merongrong kedaulatan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu udah pasti. Karena jelas targetnya yang target daripada NII sendiri untuk membentuk negara Islam. Kemudian juga berpotensi menghancurkan masa depan kaum muda, ya, kaum muda yang bergabung di pesantren Al-Zaitun, ya, untuk menjadi anggota daripada NII itu sendiri. Di mana juga mereka juga akan mengambil pemuda-pemuda lain yang kehilangan pekerjaan, yang putus sekolah, terasing dari kehidupan sosialnya, sehingga di hasil tujuannya nanti adalah ingin menimbulkan semacam keresahan atau kecemasan dari lingkungannya. Karena mungkin adik-adik semua udah pernah dengar kalau namanya Al-Zaitun itu kuat banget, ya, kuat sekali. Masyarakat yang ada di lingkungan Al-Zaitun itu banyak yang takut kalau berurusan dengan Al-Zaitun. Ya, dia akan menggunakan segala cara untuk itu. Sampai nyuri mangga atau nyuri buah aja sampai dilaporin untuk gimana caranya pelaku dari luar itu bisa dihukum. Itu gambarannya, ya. Kemudian juga adanya tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh kelompok ini untuk memenuhi target yang diprogramkan daripada NII dengan menghalalkan segala cara. Dalam hal ini, temuan yang kita dapat yaitu terkait masalah penguasaan aset. Penguasaan aset yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak aset-aset yang dibeli oleh Al-Zaitun belum terselesaikan. Dan mungkin juga ada beberapa yang tidak mau diselesaikan. Kemudian juga pekerja-pekerja yang ada di Al-Zaitun itu hanya dipaksa bekerja tanpa dibayar dengan alasan-alasan menurut ajaran agama, ya, seperti itu. Itu yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Memang kesempatan ini kami tidak membahas isu-isu yang beredar karena itu tadi itu adalah bukan heavy-nya kita, tapi kami ingin menerangkan seperti apa bahayanya NII KW 9 yang berada di Al-Zaitun apabila ini tidak bisa ditindaklanjuti oleh kita semua.